Elseapa adalah seorang penari di sebuah klub karaoke. Karena kondisi keluarga yang kurang baik, terpaksa saya mengambil pekerjaan sebagai penari di bar. Memang penghasilannya sedikit lebih banyak dibanding pekerjaan di luar. Meskipun saya hidup di pinggiran masyarakat, saya selalu mengingatkan diri sendiri untuk tetap sadar dan menjaga harga diri. Pertama kali saya bertemu Wuyu adalah di bar, dia adalah pelayan baru di sana. Dia melihat saat saya diganggu oleh rekan kerja. Sebenarnya, hal seperti ini sering terjadi di bar. Dia datang membantu saya dengan memukul rekan kerja itu. Pria seperti itu sudah sering saya temui, berlagak jagoan, pura-pura jadi pahlawan, padahal ada niat buruk di baliknya. Jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Bagaimana urusanmu selesai? Sekarang ngurusin uang apa sih kamu? Aneh banget. Menghadapi sikap saya yang tidak berterima kasih, dia juga tidak berkata apa-apa. Kemudian keluarga saya menelepon meminta uang. Aku bilang sama kamu, aku nggak punya uang, jangan paksa aku, bisa nggak? Kamu maksudnya mau maksa aku jual diri ya? Saya mencoba bertanya padanya dengan hati-hati. Uangku mana? Berapa banyak yang harus saya bayar untuk itu? 300-400 juga nggak apa-apa. Saya pernah meminjam uang darinya, dan untuk pertama kalinya saya mengucapkan terima kasih padanya. Sebagai tanda terima kasih, saya memberitahunya, orang yang kamu pukul hari ini namanya Huazi, anak buah Tuan Tian. Kamu hati-hati sendiri ya. Tuan Tian adalah pemilik karaoke ini. Jadi Huazi pasti akan mencarinya untuk membuat masalah. Benar saja, malam itu juga Huazi membawa beberapa orang dan menghadangnya di jalan. Kamu ngapain? Sakit banget tahu. Aku orangnya Tuan Tian. Aku orangnya Tuan Tian. Dia mematahkan lengan Huazi. Keesokan harinya, Tuan Tian membawa Huazi untuk menemui Wuyu. Ada apa ini? Sebenarnya ada apa sih? Bukankah ini semua gara-gara kamu? Sekarang lengan Huazi sampai patah. Kamu sendirian melawan kami bertiga. Iya, kamu kenal Huang Xiaoxian? Tidak kenal. Dia merangkul perempuan itu terus mendorong. Aku takut terjadi sesuatu, jadi aku menariknya pergi. Entah kenapa Tuan Tian bukannya menghukumnya, malah menjadikannya manajer bar. Setelah itu, Tuan Tian memintaku sengaja mendekatinya. Tuan Tian khawatir Wuyu akan membawa masalah dan bahaya baginya, jadi dia memintaku untuk mengawasinya. Tentu saja, Tuan Tian juga akan memberiku tambahan uang. Terima kasih, Tuan Tian. Agar lebih mudah, aku sengaja membuat dia tinggal satu tempat denganku. Hei, kita tinggal di sini. Ayo lihat-lihat. Aku tidur di kamar itu, kamu tidur di sini. Aku biasanya, setiap kali pulang ke rumah, langsung masuk ke kamarku, tutup pintu, dan tidak keluar lagi. Jadi ruang tamu dan bagian sana sebenarnya semuanya milikmu. Selama waktu lama tinggal bersamanya, aku tertarik pada ketenangan, kestabilan, aura kuat, dan pesona unik pribadinya. Aku mulai menyukainya. Jangan buka matamu terlalu kaget begitu. Kalau bisa nonton sambil merem, kamu benar-benar sudah jadi dewa. Mau bisa nonton atau tidak, aku tetap harus nonton. Kamu lihat, kakekku ini sudah hampir tidak kuat, kakinya, pinggangnya, semuanya begitu. Uang 10.000 ini memang seharusnya milikku. Aku ingin ikut kursus bahasa Inggris, tapi biayanya terlalu mahal. Wuyu mengeluarkan sebuah kartu bank. Kamu nggak lagi bercanda kan? Aku tidak sedang bercanda, kalau memang mau belajar itu ya harus benar-benar fokus belajar. Menurutmu, aku ini kenapa sih? Aku ini sudah sebaik ini. Bagaimanapun juga, kita ini bisa dibilang teman kan? Ini adalah pertama kalinya aku merasakan bahwa pria di depanku ini berbeda dari pria-pria lain. Aku akui aku jatuh cinta padanya. Hanya saja sikapnya membuatku sulit menebak. Saat ulang tahunku, aku mengucapkan harapan di depannya. Itu juga pertama kalinya aku secara halus menyatakan perasaanku padanya. Aku ingin tahu apakah aku ada di hatinya. Selamat ulang tahun. Kamu nggak mau tanya aku berharap apa? Kalau diucapkannya tidak terwujud. Aku bilang saja, aku ingin menemukan pria yang bisa diandalkan dan punya masa depan yang cerah. Aku menatapnya penuh harap, menunggu jawabannya. Kenapa kamu menatapku begitu? Aku kan bukan mak comblang. Saat dia mengucapkan kalimat itu, aku merasa sangat kecewa. Aku tidak mengerti kenapa pria di depanku ini jelas-jelas sangat baik padaku, jelas tahu perasaanku, tapi kenapa dia terus menghindar. Kamu nggak ada yang mau kamu katakan padaku? Nomor teleponnya benar dan sudah diverifikasi. Aku akan segera sampai di sana dalam waktu singkat. Kamu mau pergi kemana sekarang? Sisain sepotong kue aku. Aku menatap punggungnya, hatiku terasa sangat sakit.
Walaupun tugasku adalah sesuatu yang Tiange minta aku pertahankan, tapi sekarang aku justru jatuh cinta padanya. Dari matanya, aku tahu dia juga punya perasaan padaku, tapi aku tidak mengerti kenapa dia tidak mau mengakuinya. Suatu kali, Tiange memintaku menemani seorang bos besar. Demi bisa mendapatkan lebih banyak uang, aku berdandan secantik mungkin. Saat aku sampai, Wu Yu terlihat sangat cemas. Dia yang pulang lebih awal melihat makanan yang sudah aku siapkan untuknya, tapi dia tidak langsung makan, malah terus menungguku. Dia sangat khawatir terus-menerus melihat jam. Akhirnya Tiange sengaja membuatku jadi sangat berantakan. Begitu sampai di rumah, aku langsung menangis. Itu orang mesum. Mengapa? Jangan pergi. Mengapa kamu tidak bisa tinggal sebentar saja? Ada banyak sekali jumlahnya. Begitu aku melihat seperti apa penampilanku yang sebenarnya, dia pergi menemui mereka dengan sangat marah dan penuh amarah, terluka parah dan merasa sangat sakit. Oh, mengapa kamu punya begitu banyak hal yang tidak terduga dan mengejutkan? Aku tidak ingin membunuh seorang wanita dan kau percaya itu hanya membuatmu merasa, hei, 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 itu dia. Ternyata jumlah mereka terlalu banyak dan saya sangat khawatir. Akhirnya, aku menemukan Wu Yu yang berlumuran darah di tumpukan sampah. Melihat pemandangan itu, hatiku dipenuhi rasa bersalah. Aku membenci diriku sendiri karena tidak berguna. Demi mendapatkan sedikit uang, bolehkah aku tidak sampai kehilangan nyawa? Aku tidak mengerti kenapa Kak Tian memintaku melakukan ini, tapi lewat kejadian ini, aku semakin memahami hati Wu Yu. Pria di depanku ini, yang bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi aku, kenapa dia tidak mau mengakuinya secara langsung? Aku terjebak dalam kebimbangan dan rasa sakit. Sejak saat itu, Kak Tian tidak membiarkannya lagi mengurus urusan bisnis, semua itu karena aku. Aku sudah terlalu banyak berutang padanya. Semakin dia tidak mengatakan apa-apa, semakin sesak hatiku rasanya. Kemudian, demi aku, dia bahkan rela menanggung semua tanggung jawab di kantor agar aku bisa melunasi utang keluarga. Kamu benar-benar mau ikut lomba itu? Kamu cari mati ya? Liu Haodong itu orang gila, dia bisa saja membunuhmu, kamu tahu tidak? Kalau selesai lomba, akan dapat banyak uang. Mana yang lebih penting, uang atau nyawa? Setelah uangnya dapat, kamu lunasi utangmu lalu pergi saja. Apa aku butuh dikasihani sama kamu? Saat itu, aku tidak lagi merasa uang itu begitu penting, melainkan pria di depanku ini. Aku tidak ingin dia terluka karena aku. Perasaan sayang yang begitu kuat membuatku ingin benar-benar bersama dengannya. Tapi karena latar belakangku, sekarang aku merasa aku tidak pantas. Dia bilang, dia mungkin akan pergi ke Chongshan untuk membuka restoran hotpot. Mungkin aku akan pergi ke Chongshan untuk membuka restoran hotpot. Aku tahu dia akan pergi, aku berharap dia akan mengajakku bersama, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya aku memberanikan diri sekali lagi untuk memberinya petunjuk bahwa ada bule di kelas bahasa Inggrisku yang melamarku. Menurutmu, aku harus menikah atau tidak? Jantungku berdebar kencang, aku berharap dia akan memberiku jawaban yang kuinginkan. Itu bukan urusanku. Tapi menurutku, menemukan seseorang yang mencintaimu lebih baik daripada mencari seseorang yang kamu cintai. Aku mengerti maksudnya dan aku juga tahu jawaban akhirnya. Saat kamu menikah nanti, aku pasti tidak akan ada di sana. Anggap saja ini sebagai uang sumbangan dariku. Sebesar ini ya. Terima kasih. Aku berusaha keras menyembunyikan perasaanku karena jawaban ini memang sangat sulit kuterima. Aku tidak menyalahkannya, aku menyalahkan diriku sendiri karena berasal dari keluarga yang tidak baik. Siapa yang mau menikahi seorang penari seperti aku? Akhirnya aku pergi dari sini dengan penuh rasa sakit dan penyesalan. Pesta pernikahan hanyalah formalitas, dan dalam rasa sakit serta keputusasaan, aku nekat menikah dengan pria asing itu. Kehidupan setelah menikah seperti yang sudah kuduga tidaklah bahagia. Ketika aku tahu dia jatuh cinta pada orang lain, aku sama sekali tidak ragu dan langsung memilih untuk pergi. Setelah itu aku tidak tahu harus kemana, aku hanya ingat Wu Yu pernah bilang ingin membuka restoran hotpot di Chongshan. Jadi aku pergi ke Chongshan dengan harapan dan ketidakpastian. Aku tahu di dalam hatiku aku masih belum bisa melepaskannya,
Dia adalah satu-satunya obsesi dalam hidupku. Dari awal dia membelaku, membayar uang les bahasa Inggrisku, merayakan ulang tahunku, hingga saat dia melihatku dibully dan tanpa ragu membalaskan dendam untukku, pria ini sudah benar-benar berakar di hatiku. Mungkin ini adalah anugerah dari Tuhan. 7 tahun berlalu di jalanan Chongsheng aku bertemu lagi dengan Wu Yu, orang yang selalu membuatku sulit melupakannya. Dia berdiri di sana, mengenakan seragam pengantar makanan, memegang pesanan yang tragis itu di tangannya, dengan wajah yang menunjukkan kejatuhan dan kepahitan hidup yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pada saat itu, seolah-olah waktu berputar kembali. Aku kembali ke masa ketika kami pertama kali bertemu. Saat itu dia begitu penuh semangat, tenang dan dewasa. Auranya yang kuat membuat orang tak bisa mengabaikannya. Tapi sekarang dia justru tampak begitu terpuruk. Hatiku tiba-tiba terasa sangat sakit, nyeri sekali. Aku menatapnya dan tanpa sadar kakiku melangkah mendekatinya. Selama 7 tahun ini, aku telah melewati pernikahan yang gagal dan melewati malam-malam sepi yang tak terhitung jumlahnya. Aku selalu mengira perasaanku padanya sudah habis terkikis oleh kekecewaan, tapi saat ini aku baru sadar, semua perasaan itu hanya aku sembunyikan terlalu dalam. Bukankah kamu datang untuk membuka restoran hotpot? Sekarang aku memang berbisnis. Kamu masih bisa makan dalam keadaan seperti ini? Ada benarnya juga itu. Aku merasa iba padanya, merasa sakit hati melihat pria yang pernah sangat kucintai kini menjadi seperti ini. Jangan makan lagi, ikut aku saja, mulai sekarang aku yang akan menafkahimu. Dia tidak berkata apa-apa, tapi hati kami berdua terasa begitu dekat satu sama lain. Rasa sakit dan rindu selama bertahun-tahun ini membuat hatiku tak punya tempat berlabuh. Namun akhirnya di saat ini aku merasakan kehangatan. Kami saling bercerita tentang pengalaman selama bertahun-tahun ini. Aku tidak ingin dia terus mengantar makanan, jadi aku mencarikan pekerjaan baru untuknya. Kebetulan laundry kami sedang butuh orang. Gajinya 3.800 per bulan, sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Kerjanya cuma beresin pakaian. Pekerjaan ini cocok buat kamu. Aku nggak bisa kerja itu. Kamu benar-benar nggak tahu terima kasih ya. Tunduk, jangan banyak gerak. Iya, kalau begitu biar aku pikir-pikir lagi. Mau mikir apa lagi, sudah diputuskan begitu saja. Pertemuan kembali setelah 7 tahun membuat hidupku jadi lebih penuh harapan. Karena hanya Wu Yu yang bisa memberiku rasa tenang. Jadi dia bekerja di hotel atas pengaturanku. Tetapi biasanya saya merasa dia sangat sibuk. Seolah-olah dia menyembunyikan banyak hal dari saya. Kadang-kadang dia tidak kembali sepanjang malam. Kemana saja kamu? Saya pergi mengantarkan pakaian. Pakaian apa yang dikirim? Anda tidak ada di sini tadi malam. Mengapa demikian? Saya benar-benar tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Apakah pria itu jujur sekarang? Akhir-akhir ini kamu bertingkah agak aneh, muncul dan menghilang seperti hantu. Apa kamu main-main di suatu tempat lagi? Kamu sedang memikirkan apa sih sebenarnya? Lalu, kemana kamu pergi tadi malam? Aku benar-benar pergi mengantarkan pakaian. Aku bukan mau menginterogasimu, hanya saja aku khawatir. Kalau aku tidak melihatmu, hatiku jadi tidak tenang. Aku juga tidak berharap kamu memberiku apa-apa. Seperti ini saja sudah cukup baik, asalkan aku tahu kamu baik-baik saja, hatiku jadi tenang. Aku mengerti. Kalimat aku mengerti darinya akhirnya tidak mengecewakan perasaanku, aku sangat bahagia. Malam itu kami makan hotpot di atap dan mengobrol dengan sangat gembira. Aku berencana membuka restoran hotpot suatu hari nanti, anggap saja itu target kecil yang kutetapkan untuk diriku sendiri. Ayo, sejak saat itu aku dan dia mulai hidup bersama. Akhirnya, hubungan ini memberiku tempat untuk bersandar. Aku benar-benar berharap bisa duduk bersamamu seperti ini selamanya. Pada hari ulang tahunku, dia mengendarai motor listrik membawaku ke sebuah restoran hotpot. Dia bilang, ingin aku mencoba masakan di sana. Kalau aku merasa cocok, kita bisa mengambil alih restoran itu. Kamu masih ingat kartu ini? Sekarang di dalamnya ada 800.000. Seharusnya sudah cukup, kan? Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Sekarang ada satu hal di depan mata yang butuh kamu putuskan. Kamu harus memberi nama untuk restoran hotpot ini, yang mudah diingat, yang bikin orang ingin memanggilnya. Mana bisa aku kasih nama? Kamu saja yang kasih nama, aku ikut saja apa katamu.
Itu tidak bisa. Nanti kamu yang jadi nyonya pemilik. Semua urusan harus kamu yang putuskan. Aku ikut kamu saja. Urusan uang juga aku yang putuskan. Dia memintaku memberi nama baru restoran hotpot itu. Aku tak tahu dari mana dia dapat begitu banyak uang. Aku hanya merasa selama bertahun-tahun ini dia pasti sudah banyak menderita. Yang lebih membuatku terharu, dia membelikanku cincin tunangan berlian. Dan di restoran hotpot itu, dia memakaikannya padaku. Tanpa kehadiran keluarga dan teman, kami pun dianggap sudah bertunangan. Aku terharu sampai meneteskan air mata. Dulu di Wujiang ada beberapa hal yang harus aku kejar, jadi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa padamu. Bisa bertemu denganmu di Chongshan adalah takdir. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Pria di depanku yang tidak pandai bicara ini mengingat ulang tahunku dan memahami hatiku. Aku berharap pria ini bisa selalu menemaniku. Bahkan jika suatu hari dia harus pergi, aku tetap berharap setiap hari yang kita lalui bersama adalah hari-hari paling bahagia. Dia bilang masih ada hadiah yang lebih besar untukku dan memintaku menunggu di restoran hotpot. Kamu tunggu di sini, tunggu aku kembali, nanti akan kuceritakan semuanya dari awal. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya tidak pernah melihatnya lagi setelah itu. Apa yang aku tunggu adalah penyesalan sepanjang hidupku. Anda ini Huang Xiao kan? Kami di sini datang untuk bertemu dengan Wu Yu. Kami sudah membuat janji dengannya. Apa kesalahan Wu Yu? Anda pasti salah. Dia tidak akan pernah melakukan itu. Dia adalah teman kita. Teman saya ini teman? Wu Yu adalah seorang polisi yang berdedikasi. Pagi ini, saat menjalankan sebuah misi penangkapan yang sangat penting dan berbahaya, Sudah, tolong hentikan semua pembicaraan ini sekarang juga. Tidak perlu ada lagi kata-kata yang diucapkan, mari kita akhiri saja di sini. Wu Yu dia bukannya pergi, melainkan tetap berada di sana. dia telah gugur secara heroik dalam tugasnya. Sebenarnya aku tahu dia punya urusan sendiri yang disembunyikan dariku, tapi aku yakin dia orang baik. Dia adalah pahlawan. Selama bertahun-tahun ini dia selalu ada melakukan. Dia selalu melakukan sesuatu yang sangat mulia. Aku sudah tahu dengan pasti, di antara semua orang yang pernah ku kenal, dialah satu-satunya yang paling bisa diandalkan dan dipercaya.